Monggo Pak. Ya, terima kasih Pak Kus. Ya, saya juga gembira bisa hadir di sini berbagi dengan teman-teman. Nanti memang paparan dari saya akan kombinasikan antara konsep tentang inovasi dengan apa yang kita lakukan di dunia korporasi. Kebetulan background saya kurang lebih 17 tahun saya ada di consumer good. Di tahun 2015, pada saat saya menerbitkan buku saya Berubah atau Punah, memang itu di-trigger dari perjalanan kurang lebih 17 tahun saya mendampingi atau berkarya di Garuda Food. Dan di tahun 2015 setelah saya menerbitkan buku saya itu, saya juga diajak join bisnis oleh teman-teman saya di bidang fashion retail. Nah ini jauh lebih challenging lagi pada akhirnya PT Mega Perintis yang kemudian kami bikin roadmap 2015 saya bergabung, kami bikinkan roadmap mau jadi seperti apa sih perusahaan ini ya. Perusahaan fashion, kalau perusahaan fashion itu sebenarnya banyak orang melihatnya ya jualan baju gitu ya. Pertanyaannya apa bedanya sih kita dengan orang lain yang jualan baju ya? Begitu banyak orang-orang yang sudah masuk di bidang bisnis ini ya, di industri ini, garmentnya maupun di industri retailnya. Nah, tantangannya lebih jauh lagi adalah bagaimana kemudian kami bisa membuat PT Mega Perintis ini berbeda dengan beberapa brandnya yang sekarang kami kembangkan. Dan juga lebih challenging lagi adalah dari roadmap yang sudah kami bangun, semuanya sudah hampir on track, sampailah pada tahun 2020 pandemi datang. Nah, pandemi ini akhirnya membuat kami ya, dan juga membuat saya melihat buku yang pernah saya tulis tentang berubah atau punah itu menjadi begitu nyata di depan mata kita ya. Pandemi merubah segalanya. Nah, PT Mega Perintis ini adalah salah satu industri di brick and mortar atau katakanlah kami adalah industri offline di bidang fashion retail. Sementara pandemi itu merubah segala aturan main di dalam bisnis, di dalam persaingan. Nanti saya akan jelaskan kepada teman-teman semua poin-poinnya, bagaimana kami bertahan dan kemudian menemukan terobosan-terobosan baru. Ya, saya akan slideshow. Ya, brand kami adalah Menson, Minimal, dan MOC, 3 brand, di mana brand Menson dan MOC itu adalah brand untuk pakaian pria, sedangkan Minimal untuk pakaian wanita. Yang menarik, Peter Drucker mengatakan, what is innovation? Business has only 2 basic functions, marketing and innovation. Marketing and innovation produce result, all the rest are cost. Ekstrim ya, Bapak Ibu semua ya. Peter Drucker mengatakannya dengan sangat ekstrim, seakan-akan bisnis itu nggak ada yang lain. Bisnis itu intinya cuma ada 2, marketing dan innovation. Nah, namun kita mesti melihat kerangka besarnya, yang disebutkan dengan marketing dan innovation itu bukan divisi, bukan departemen, tetapi ini 2 fungsi yang harus ada di semua roda divisi atau roda organisasi yang ada di dalam perusahaan, agar perusahaan itu kemudian bisa terus bertahan, bahkan bukan hanya bertahan, bahkan bisa kemudian membawa banyak perubahan juga di dalam dunia usaha. Dr. Michael Kirton, dia juga mengupas tentang inovasi, namun dia di sini membedakan antara adaptation dengan innovation. Jadi Dr. Michael ini mengatakan ada kadar inovasi yang hanya pada adaptasi, tapi ada juga yang benar-benar inovasi. Ya, kalau Bapak Ibu bisa lihat di slide yang saya tampilkan, sebenarnya ini hanya menurut saya begini, inovasi itu bisa dilihat dari berbagai aspek ya, dari berbagai sudut yang bisa berbeda. Namun nanti pada intinya adalah inovasi itu sebenarnya adalah satu proses di mana kita itu menjadi selalu lebih baik ya. Nah, kalau Dr. Michael Kirton ini mengatakan ada yang sifatnya inovasi itu hanya adaptasi. Adaptasi itu adalah strive to make an existing system better. Sedangkan innovation dikatakan seek to make the existing system different. Jadi dia membedakan 2 ya, ada better, ada different. Nah, better itu beberapa profesi, dentistry, surgery, accounting, itu bisa membuat membuat proses pekerjaan menjadi lebih baik. Sementara inovasi terjadi melalui product development, engineering, R&D, sales, marketing, and finance.
Saya coba mengupas inovasi dari, ini adalah satu materi yang pernah disampaikan oleh Global Vantage Internasional ya. Dia mengatakan inovasi itu sebenarnya terjadi ada pada nature dan ada pada tingkat kelasnya. Nature yang dimaksudkan adalah begini, inovasi itu bisa terjadi pada produk, tapi ternyata inovasi tidak semata-mata produk, karena inovasi pun bisa dilakukan pada proses dan juga pada prosedur. Nah, bagaimana tingkatan atau kelas dari inovasi itu sendiri? Ada yang sifatnya incremental, ada yang sifatnya distinctive, dan ada juga yang sifatnya breakthrough. Ya, kalau kita lihat gambar berikutnya akan jauh lebih mudah kita lihat ya. Produk, proses, prosedur, saya pikir saya tidak terlalu menjelaskan banyak. Nah, kita coba lihat di kelas inovasi ini. Di sini dikatakan sebenarnya inovasi itu nggak selalu sesuatu yang sangat luar biasa dan breakthrough ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini penting karena di dalam pekerjaan kita, di dalam karir, di dalam bisnis, dunia usaha kita, sebenarnya segala upaya yang kita lakukan, sekecil apapun itu kalau tujuannya untuk perbaikan, sebenarnya kita sudah melakukan apa yang disebut dengan inovasi. Namun memang inovasi ada yang levelnya pada tahapan incremental. Incremental ini kalau di dalam Kaizen, itu sering disebut sebagai continuous improvement. Ya. Setiap orang selalu melakukan perbaikan, mencari yang lebih baik, mencari yang lebih baik. Itu juga bagian dari inovasi, namun yang sifatnya incremental. Ada yang distinctive. Distinctive itu inovasi yang memberi hasil yang lebih besar. Ada juga yang kemudian breakthrough. Ya. Breakthrough itu dari tidak ada menjadi ada. Ini kurva yang digambarkan oleh Global Vantage, bagaimana dampak inovasi terhadap productivity. Jadi memang breakthrough itu yang paling tinggi hasilnya. Incremental itu sifatnya kecil tapi banyak dan akan terus menerus ya. Distinctive itu ada di tengah-tengah di antara incremental dan breakthrough. Nah, Bapak Ibu sekalian, pemahaman ini menjadi penting. Jadi pada saat saya juga menjalankan organisasi ya, saya kemudian menjalankan bisnis, itu saya juga menanamkan kepada semua tim yang ada bahwa organisasi itu seringkali dikatakan adalah organisasi yang agile, itu adalah organisasi yang siap menghadapi berbagai perubahan. Nah, pengertian agile itu adalah kita perlu membuat semua tim kita itu selalu memberikan ide-ide perbaikan. Mereka harus selalu ada dalam situasi kerja yang jangan pernah hanya melakukan satu rutinitas, ya. Karena rutinitas itu hanya sesuatu yang kita lakukan secara terus-menerus, tapi belum tentu itu produktif. Yang harus kita bangun itu adalah budaya continuous improvement. Dan setiap orang kita berikan kesempatan untuk memberikan ide-ide perbaikan. Itu yang akan membuat organisasi kita menjadi agile dan membuat organisasi kita akan cepat beradaptasi dengan perubahan. Di Global Vantage Innovation ini juga ini beberapa contoh saja ya Bapak Ibu ya. Kita tidak akan bahas terlalu dalam. Jadi diambil contoh itu misalnya personal computer. Personal computer itu di awal-awal tahun 1970-an itu masih digunakan oleh researcher dan orang-orang yang hobi dengan teknologi, tapi dia memang mengalami inovasi dari sisi produk, belum sampai benar-benar diproses dan prosedur. Seiring waktu dengan berjalannya waktu, kemudian inovasi itu bergerak. Jadi inovasi tidak selalu hanya di produknya saja, namun inovasi mulai bergerak menuju ke perbaikan prosedur, menuju ke perbaikan proses ya. Kalau kita lihat ya gambar grafiknya bahwa incremental, distinctive, breakthrough itu terjadi terus ya. Baik pada sisi produk, proses maupun prosedur. Bahkan sampai di slide yang kemudian di tahun 95 sampai dengan sekarang disebut personal computer itu sebagai Windows on the world ya. Kalau Bapak Ibu lihat di grafiknya di sana sudah terlihat sekali inovasinya tidak lagi hanya pada produk. Tapi inovasi pada proses, inovasi pada prosedurnya menjadi semakin signifikan. Nah, saya kutip lagi satu buku yang dituliskan oleh Porter. Di situ disebut sebagai Porter's Generic Strategies. Ini penting buat kita di dalam menjalankan organisasi atau perusahaan. Coba Bapak Ibu sekalian bayangkan ya, tadi yang saya sampaikan. Saya masuk ke industri fashion retail. Kalau kita mengatakan bahwa, oh Bapak jualan baju ya, yes betul, saya jualan pakaian gitu ya. Nah kalau saya hanya mengatakan saya jualan pakaian, apa bedanya saya dengan perusahaan-perusahaan lain?
dan bagaimana saya bisa membuat perusahaan ini sustain ke depannya. Maka salah satu hal yang perlu kita perhatikan adalah berbagai industri itu paling penting membangun yang kita sebut sebagai competitive advantage. Competitive advantage ini saya sebut sebagai keunggulan kompetitif yang harus kita bangun, yang tidak mudah diikuti oleh kompetitor dan membuat kita kemudian berbeda. Ya. Jadi competitive advantage di dalam buku Michael Porter ini dia memfokuskan kepada dua faktor utama, yaitu cost dan diferensiasi. Ya. Jadi ada dua kunci utama menurut Michael Porter yang bisa kita gunakan untuk membangun competitive advantage. Kita mau jadi cost leadership atau kita bangun diferensiasinya sehingga membuat kita punya perbedaan. Nah, diferensiasi di competitive advantage ini juga cukup menarik karena diferensiasi inilah sesuatu yang sifatnya abstrak, ya. Cost leadership sesuatu yang sifatnya lebih konkret, lebih bisa dijangkau, lebih bisa dilakukan. Diferensiasi itu adalah sesuatu yang dibangun dan itu sifatnya sangat abstrak. Namun pengaruhnya akan sangat besar. Ya. Sama dengan pengalaman saya 17 tahun waktu masih membantu di Garuda Food. Ya. Saya melihat kacang adalah kacang. Jadi kalau misalnya tata packaging, kacang Garuda dibandingkan dengan kacang kompetitornya, packaging sama-sama kita buka, kita taruh di atas meja. Maka sebenarnya buat konsumen sangat sulit membedakan mana yang kacang Garuda, mana yang kacang milik kompetitor. Kenapa? Karena pada dasarnya produknya ya serupa, ya kacang ya kacang gitu kan. Produknya serupa. Apa yang membuat kemudian perusahaan bisa tumbuh dengan begitu baiknya, kemudian menjadi besar, dan kemudian kacang tidak sekedar kacang, tapi kemudian itu sudah menjadi satu brand yang top of mind di industri snack. Nah, itulah yang kita sebut dengan diferensiasi. Jadi di dalam diferensiasi itu kita membuat nilai tambah kepada produk, nilai tambah kepada bisnis kita, di utamanya persepsi konsumen. Jadi sama dengan misalnya kalau kita melihat produk seperti di handphone ya, handphone itu banyak sekali ya. Jadi dunia yang cepat berubah itu di smartphone, di handphone, di dunia teknologi. Kenapa Apple bisa begitu dominannya meskipun mereka itu tergolong produknya mahal? Ya. Karena Apple sangat bagus membangun diferensiasinya. Nah, perusahaan lain yang tidak bisa mengikuti Apple membangun diferensiasi, mereka harus memperkuat cost leadership-nya. Jadi misalnya brand-brand di luar Apple seperti brand-brand dari China seperti Xiaomi, Vivo dan lain sebagainya, mereka kemudian akan memperkuat cost leadership-nya untuk menghadapi persaingan ada lebih sama atau lebih baik pun mereka bisa menawarkan harga yang relatif lebih murah dibandingkan Apple. Sementara konsumen Apple, kenapa tetap willing membeli Apple meskipun harganya lebih mahal? Karena Apple telah berhasil membangun apa yang disebut sebagai differentiation di persepsi di benak konsumen. Buku Michael Tracy dan Fred Bersema ini juga menarik, Bapak Ibu sekalian. Dia menuliskan Discipline of Market Leaders. Ya, di sini dia menyampaikan ada competitive strategies for market leadership. Jadi saya menggabungkan antara tadi buku Michael Porter tentang competitive advantage dengan competitive strategies ini. Di buku Discipline of Market Leaders ini dikatakan begini, ada 3 pilar utama bila perusahaan itu ingin menjadi berbeda atau ingin menjadi unggul. Ya. Nah, korelasinya dengan inovasi adalah sebenarnya inovasi itu kita lakukan di aspek-aspek ini. Apakah kita lakukan inovasi di aspek operational excellence atau kita lakukan inovasi di bidang customer intimacy, atau kita lakukan inovasi di bidang product leadership. Nah, ini 3 pilar utama yang menurut buku ini menjadi sangat penting buat perusahaan atau organisasi agar mereka bisa tidak saja bertahan, tetapi bisa kemudian menghadapi perubahan dan menjadi unggul di pasar. The innovation strategy can be driven by strategi-strategi inovasi itu sebenarnya bisa di aspek mana saja, kita bisa lihat ya. Satu, kita bisa lakukan di teknologi, itu disebut dengan teknologi driven. Kemudian bisa juga dari sisi customer ya, itu kita sebut sebagai market driven. Bisa juga kita lihat dari kacamata dalam kompetisi, competition driven.
atau stakeholders driven. Ada juga yang relationship driven, capability driven, cultural driven, personal driven. Ya, yang menarik personal vision, personal driven. Kalau Bapak Ibu pasti tahu ya, Elon Musk. Elon Musk itu inovasinya di mana? Sebenarnya utamanya di personal driven. Visinya dia, ya, cara dia berpikir, bagaimana dia melihat segala sesuatu secara ekstrim, perubahan ke depannya, itu menjadi inovasi buat perusahaannya Tesla. In most cases, a market-driven strategy can be successful. Memang di dalam research itu dikatakan sebenarnya market-driven itu jauh lebih banyak tingkat kesuksesannya. Kenapa? Karena market-driven pendekatannya adalah ke konsumen. Ya. Jadi perusahaan-perusahaan dengan market-driven strategi ini relatif banyak yang berhasil melakukan inovasi dibandingkan perusahaan lainnya. Tidak banyak perusahaan seperti Tesla atau Elon Musk, tapi perusahaan otomotif lain mereka bisa menggunakan pendekatan yang berbeda. Utamanya misalnya pendekatan dari market-driven, dari customer-nya, atau pendekatan dari competition-driven-nya. Karena tidak semuanya mereka bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh Elon Musk. Lalu kita lihat coba ya, Bapak Ibu sekalian, di dalam melakukan inovasi, di dalam melakukan perbaikan perubahan, sebenarnya apa sih yang kita tuju ya? Kita mesti melihat ada yang disebut dengan business growth strategy. Ujung-ujungnya inovasi itu kita lakukan karena kita punya kepentingan untuk membangun atau membesarkan bisnis atau produk dan jasa yang kita tawarkan kepada konsumen. Nah, di dalam bisnis growth strategy itu diatur seperti ini. Bila kita sudah kemudian memiliki customer tertentu, kemudian kita ingin berkembang lebih jauh, maka tahapan berikutnya itu adalah kita bisa melakukan akuisisi new customer. New customer acquisition ini banyak dilakukan oleh perusahaan startup. Perusahaan startup itu kebanyakan salah satu ukurannya mereka adalah bagaimana mereka melakukan customer acquisition. Lalu next step-nya yang kedua adalah retain customer. Jadi kalau customer sudah kita akuisisi, katakanlah sudah kita jadikan pelanggan kita gitu ya, tantangan berikutnya itu adalah bagaimana retain customer. Ini kalau di perusahaan-perusahaan startup mereka menyebutnya sebagai customer lifetime value. Lalu berikutnya lagi, kalau sudah dapat customer, kita sudah bisa retain, apa yang bisa kita lakukan di dalam business growth strategy? Ternyata kita bisa lakukan more usage atau usage rate ya. Ini dulu sering diceritakan ya, zaman saya masih di GoFood, bagaimana Unilever itu membangun bisnis mereka. Waktu itu kita ambil salah satu contoh, misalnya adalah pasta gigi ya, pasta gigi merek Unilever. Atau kita ambil contoh shampoo ya. Jadi bagaimana Unilever itu mengedukasi market supaya konsumen itu menggunakan lebih banyak. Itu yang disebut sebagai more usage ya. Kita didorong untuk sikat gigi lebih bersih ya, pagi dan sebelum tidur malam. Kalau perlu siang juga sikat gigi ibaratnya. Kalau perlu sepanjang hari berkali-kali sikat gigi ya, supaya pasta giginya laku karena orang menggunakan jauh lebih banyak. For usage ya, orang menggunakannya jauh lebih banyak. Shampoo pun demikian gitu ya. Nah, setelah more usage, kita bisa juga melihat business growth strategy dari sisi new product, new market, kemudian new channel. Sampai tahap tertentu, kalau Bapak Ibu lihat ya, lagi tren juga sekarang orang membicarakan Tokopedia rencananya akan merger dengan Gojek ya. Itu sudah masuk ke tahapan business growth strategy yang M&A atau merger and acquisition dan alliances. Next step-nya akan masuk kepada diversifikasi. Nah, diversifikasi ini sudah masuk ke konglomerasi ya. Jadi inilah tangga atau tahapan di mana kita bisa menumbuhkan bisnis kita dengan melakukan inovasi di berbagai bidang yang ada di dalam tahapan-tahapan ini. Ya. Berikutnya adalah dari 3 poin strategi tadi, operational excellence, product leadership, customer intimacy, ini kita sebut membangun customer value creation. Jadi kenapa sih kita mesti operational excellence? Kenapa sih kita mesti product leadership? Kenapa sih kita mesti customer intimacy? Ujung-ujungnya sebenarnya semuanya ini pendekatannya kita ingin memberikan value, ya, yang lebih value added. Kita memberikan value creation kepada customer kita. Membuat value creation kepada customer inilah dibutuhkan
mindset inovasi. Ya. Saya bagi sisi yang sebelah kiri itu saya sebut sebagai cost leadership, low cost kompetensi, dan yang kanan itu adalah disebut sebagai differentiation strategy atau uniqueness kompetensi. Bapak Ibu yang di marketing pasti sering ya mendengarkan apa yang disebut dengan unique selling proposition atau unique value proposition. Itu adalah diferensiasi yang kita ciptakan agar produk atau jasa kita dilihat berbeda oleh customer kita. Ya. Sementara sisi yang kiri low cost kompetensi itu memang sangat dekat kepada operational excellence dan product leadership. Semakin excellent perusahaan di dalam operasionalnya, maka mereka semakin efisien. Mereka akan semakin punya economic of scale, di mana dia bisa memberikan produk yang jauh lebih baik kepada customer dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai masuk ke diskusi kita juga tentang industri yang sekarang saya jalankan. Di masa pandemi, ya Bapak Ibu sekalian, masa pandemi itu merubah habit kita, merubah mobilitas kita, ya, merubah cara kita di dalam bekerja, merubah cara kita di dalam berbelanja. Nah, saya melihatnya begini, sebelum pandemi, saya menyebutnya di situ adanya the crowd. Kalau Bapak Ibu lihat di industri fashion retail itu crowd-nya luar biasa. Crowd dalam pengertian bukan crowd pengunjung ya, tapi pemainnya. Jadi industri fashion retail itu salah satu industri yang saya sebut sebagai industri yang persaingan sempurna. Kenapa persaingan sempurna? Brandnya sangat banyak, pemainnya juga sangat banyak. Dan kalau kita lihat the crowd yang saya sebutkan di sini adalah Indonesia itu adalah negara dengan populasi keempat terbesar di dunia. Artinya menjadi market yang sangat besar ya buat semua brand. Dan memang di Indonesia pada saat ini pun untuk dunia retail offline di bidang fashion itu masih sangat didominasi juga oleh brand-brand internasional ya, seperti yang saya gambarkan di dalam presentasi saya. Itu yang saya sebut sebagai the crowd. Jadi begitu banyaknya brand dengan kompetensi yang dan brand yang jauh lebih baik, dengan produk yang lebih bagus itu masuk ke pasar di Indonesia. Nah, bayangkan ya Bapak Ibu sekalian, bagaimana kami brand lokal ini harus tidak semata-mata bertahan, tetapi kami juga ingin tumbuh dan kita juga ingin kemudian menjadi salah satu brand yang menjadi pilihan konsumen kita di Indonesia. Ya, Pak Jokowi itu mengatakan memang ya, cintailah produk kita sendiri gitu ya. Dan ya itu mudah memang kita mengucapkan kita mencintai produk sendiri, tetapi di dalam kenyataannya konsumen punya preference masing-masing ya. Dan juga memang tidak bisa disalahkan kenapa konsumen masih memilih produk-produk dari luar negeri. Pertama karena memang produk-produk tersebut sangat bagus di dalam membangun diferensiasinya. Mereka membuat brand image mereka demikian baiknya. Mereka kemudian juga memberikan berbagai experience yang berbeda kepada customer. Ya. Nanti saya akan ceritakan. Di situ kemudian pada saat saya masuk ke industri fashion retail, saya dan partner bisnis saya kemudian banyak mulai belajar tentang industri retail. Inovasi apa sih yang harus kita lakukan? Ya. Nanti saya akan sampaikan. Lalu muncullah the disruption, ya, Bapak Ibu sekalian. Dunia online menjadi disruption yang luar biasa juga. Dan ini semakin menjadi nyata pada saat pandemi sejak tahun 2020 yang lalu ya. Semua orang akhirnya mengurangi mobilitas dan semua orang mulai makin beralih kepada gadget di tangannya ya. Sehingga the disruption yang sebelumnya kami lihat sebagai pengganggu disrupt ya di dalam industri offline sekarang tidak semata-mata hanya menjadi disruption, tapi dia menjadi satu keniscayaan karena ada behavior yang berubah dari customer kita. Nah, pertanyaannya lalu begini kan, oh berarti Pak Ahmad artinya PT Mega Printis sekarang mau berubah bisnis modelnya menjadi online? Jawabannya tidak. Nanti saya akan jelaskan kepada Bapak Ibu sekalian ya. Karena setiap industri, setiap bisnis itu harus melihat kekuatan dan kelemahannya sendiri, lalu harus menyusun satu strategi untuk membangun satu bisnis model yang lebih cocok bagi industrinya untuk menghadapi perubahan itu ke depan. Ini adalah brand-brand kami. Jadi Menzone itu adalah brand untuk fashion pria. MOC juga sama, karena memang bisnis ini PT Mega Printis diawali dengan
produk-produk fashion pria, Manson dan MOC, sudah berdiri. Sebenarnya perusahaan ini sudah cukup lama ya, sejak tahun 2005. Kemudian di tahun 2015 saya bergabung, dan kemudian kami mulai melakukan pembenahan besar-besaran. Nah, di tahun 2018 kami membawa PT Mega Kritis Tbk IPO. Kami go public dan kami mulai mengundang investor untuk masuk. Sehingga di tahun 2019 kami melakukan satu corporate action, yaitu kami kemudian membeli atau mengakuisisi brand Minimal. Ini adalah brand ladies. Nah, dengan tujuan apa Bapak Ibu sekalian? Karena kami punya roadmap. Kami ingin brand atau produk Indonesia ini juga bisa menjadi produk yang dipilih oleh konsumen Indonesia. Jadi dari roadmap itulah kami lakukan banyak pembenahan dan mungkin boleh dikatakan inovasi, meskipun itu mungkin di tahapan yang incremental, distinktif, sampai dengan kemudian yang breakthrough. Nah, yang breakthrough belum sampai terjadi, tapi inilah yang kami lakukan. Bapak Ibu sekalian, ternyata untuk menjadi stand out among the crowd, ya. Jadi kalau kita ingin tampil berbeda di antara crowd-nya itu tadi ya, Bapak Ibu kalau melihat tadi crowd-nya luar biasa di industri fashion ya. Brand global, brand internasional begitu banyak, belum lagi brand-brand lokal pun begitu banyaknya. Bagaimana kita bisa stand out? Nah, kami mempelajari satu hal. Ternyata ini sama mirip untuk produk consumer good lainnya juga ya, karena fashion ini juga masuk kategori sebenarnya sebagai produk konsumen, produk consumer. At the end sebenarnya bagaimana kita membangun brand proposition, bagaimana kita membangun diferensiasi melalui brand proposition kita, sehingga membuat kita berbeda di persepsi konsumen dibandingkan brand lainnya. Itulah bagian dari inovasi pertama yang kita mesti lakukan di bidang industri fashion retail. Ujung-ujungnya brand proposition ini semua bermuara kepada consumer. Jadi kalau tadi Bapak Ibu perhatikan yang apa yang bisa mendrive inovasi, kalau di PT Mega Kritis memang kami memilih market driven, ya, kita memilih consumer atau market driven. Kita ingin memberikan sesuatu yang berbeda dari kacamata konsumen kami. Nah, ternyata ini kami belajar dari salah satu konsultan di Asia. Konsultan ini base-nya ada di Singapura. Dia adalah Visual Merchandising Asia. Mereka mengajarkan kepada kami pentingnya lingkaran ini ya, Bapak Ibu sekalian. Yang dia bagi, dia sebut sebagai software dan hardware. Ternyata di dalam industri fashion retail, tidak cukup kita itu hanya menawarkan produk, tidak cukup kita hanya buka toko, pokoknya kita kemudian kasih produk, pajang barang-barang, jualan gitu ya. Kalau kita ingin berbeda, kita harus melakukan inovasi, sekecil apapun itu ya. Di bidang apa? Maka di bidang yang pertama, produk offer-nya mesti ada uniqueness. Manson, MOC, dan Minimal di produk offer, kami selalu mencari kualitas produk yang paling baik dan memberikan harga yang paling affordable kepada customer kami. Store type, ternyata tipe toko, dan bagaimana kemudian kita mendesain toko kita, itu ternyata punya pengaruh besar. Karena begini, Bapak Ibu ya, banyak kita brand Indonesia kadang tidak sadar pentingnya membangun image ya. Yang penting udah buka toko, jualan ya, taruh barang sebanyak-banyaknya gitu ya. Tapi sebenarnya toko kita nggak nyaman gitu ya. Nah, store type ini penting untuk experience customer ya, supaya customer melihat produk kita itu berbeda. Space dan layout juga ternyata penting. Nah, Bapak Ibu sekalian, ternyata setelah kami belajar retail dari konsultan ini, satu hal yang kita perlu perhatikan di dalam industri retail itu adalah space dan layout. Bagaimana kita meletakkan produk di table. Table itu ternyata punya fungsinya. Table yang di depan, saya kembali dulu sebelumnya ya. Ya, table atau meja yang di depan dengan table yang ada di dalam, kemudian juga dengan hanger, kemudian juga dengan back wall, ternyata semua itu punya fungsi yang berbeda-beda. Jadi kita mempelajari fungsi-fungsi ini karena ini adalah visualisasi kepada pelanggan. Di mana sih pelanggan akan melihat pertama produk yang dianggap sebagai new arrival. Di mana pelanggan akan melihat ingin mencari produk yang diskon ya. Jadi itu kita nggak boleh mencampur adukan sebenarnya. Itu ada di space dan layout. Environment, bagaimana membuat toko kita itu juga nyaman ya. Kemudian product presentation. Nah, Bapak Ibu, ini juga satu hal yang sangat penting kita perhatikan.
Product presentation itu adalah yang kita tampilkan, mana yang kita ingin menjadi highlight bagi customer atau bagi konsumen yang masuk ke dalam toko kita. Display dan impact juga demikian, POS dan ticketing, in-store event and promotion, brand standard, service, dan kemudian ujung-ujungnya semuanya kembali kepada customer. Ya, ada satu kata juga di ujung tersebut, ternyata service juga menjadi sangat penting. Nah, Bapak Ibu, how to stand out inilah yang kemudian mendorong kami untuk terus berbenah dan memperbaiki apa yang ada di dalam uh, industri kami di fashion retail untuk membangun brand hands-on, brand NOC, dan brand minimal agar semakin dikenal oleh konsumen kami, agar kami dilihat sebagai brand yang punya standar, tidak kalah dengan brand-brand global dari luar Indonesia. Ini saya mau tampilkan salah satu contoh tampilan toko kami, tapi kelihatannya suara tidak bisa, tapi nggak apa-apa, Bapak Ibu sekalian, kita lihat gambar saja ya, karena tadi mau dicoba share suaranya belum bisa. Jadi di mana, Pak? Ya. Mallnya di mana? Ini ada di Blok M, Pak, ini. Blok M Mall ya? Iya. Jadi kalau mau toko-toko kami sekarang tersebar hampir di seluruh Indonesia. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa kalau jalan-jalan ke mall itu bisa menemukan toko Menson, MOC ataupun minimal itu dari Medan sampai dari Aceh sampai ke Manado. Nah, di bulan April ini kami lagi mengejar April sampai ke Mei nanti pembukaan sampai ke Papua. Jadi toko kami sudah tersebar di hampir 220-an titik lokasi, dan kalau Bapak Ibu masuk ke dalam web store juga, MOC utamanya paling banyak di dalam department store seperti Matahari, ada di Sogo, ya. Itu kami sudah tersebar di hampir 400-an counter ya di seluruh Indonesia. Jadi itu salah satu langkah ekspansi kami untuk membuat brand kami ini semakin dekat konsumen. Nah, ini Bapak Ibu sekalian salah satu yang kami bangun untuk membuat kami itu melihat inovasi menjadi penting di dalam industri fashion. Fashion itu industri yang selalu bergerak dan trennya berubah dengan sangat cepat, sehingga inovasi itu nggak bisa dihindari dari sisi produk maupun dari sisi tren fashionnya. Namun Bapak Ibu ya, kita tidak bisa melupakan pentingnya membangun brand. Ya. Karena kenapa? Pada akhirnya yang membuat produk kami berbeda, bila konsumen mengenal brand kami, dan mereka akan melihat brand kami itu punya karakter yang berbeda dengan produk-produk lainnya. Karena kalau orang cuma sekedar cari baju ya Bapak Ibu sekalian, tidak harus cari ke Menson kan kalau cuma sekedar cari baju. Tapi kenapa customer akan datang ke Menson? Karena mereka sudah mengenal Menson itu punya karakter, ya. Menson itu punya ciri khas, punya brand karakter yang membuat konsumen itu akan datang kembali, ya. Videonya juga saya nggak putarkan karena suaranya, ya saya putarkan sebentar ya, tapi suaranya juga mungkin nggak bisa terdengar dengan baik. Kebetulan tahun ini kami menggunakan brand ambassador Christian Sugiono, ya. Salah satu keunggulan kami ada di batik. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada saat di dalam persaingan menghadapi pemain-pemain global ya, kami melihat bahwa Menson ini punya karakter atau punya keunggulan apabila kami bisa membuat satu produk yang berbeda dengan kompetitor kami. Apa yang membuat kami berbeda? Kami adalah brand lokal, berarti kami lebih mengerti apa sih yang dicari oleh konsumen lokal dan apa sih yang menjadi uniqueness kami di industri ini. Satu yang tidak bisa dimiliki oleh brand global adalah bagaimana membuat produk batik yang disukai oleh konsumen Indonesia. Dan produk-produk batik yang kami ciptakan ini menjadi salah satu inovasi kami karena desain printingnya itu kami punya desainer sendiri. Jadi kami tidak membeli kain batik di pasar kemudian dijahit jadi pakaian, tapi kami mendesain sendiri semua detail batik kami.
Ya Pak, waktunya Pak, udah. Ya, oke. Karena waktunya juga sudah tidak banyak, saya akan masuk berikutnya adalah minimal juga demikian. Kami juga bangun brand karakternya dan Bapak Ibu saya juga tidak tampilkan videonya karena waktunya juga terbatas. Saya langsung masuk ke poin berikutnya. Nah, apa yang kami lakukan pada saat pandemi? Ya, ini industri yang salah satu yang paling terpukul di masa pandemi selain perhotelan, pariwisata itu adalah industri retail. Kita semua sudah jarang jalan-jalan ke mall ya, karena mobilitas dibatasi. Nah, bagaimana kemudian kami beradaptasi? Inovasi apa yang harus kami lakukan? Apakah kami hanya kemudian masuk ke dunia online? Masuk ke dunia online itu salah satu yang wajib kami lakukan. Namun ternyata itu tidak cukup menjadi satu strategi, karena kami bukan pemain di bidang online. Kami adalah pemain offline yang sekarang mulai melihat online sebagai channel. Namun kami tetap hadir di dunia online. Nah, yang terpenting yang kami lakukan kemudian di sini ya, Bapak Ibu, ini strateginya ya. Inovasi yang kita mesti lakukan. Pertama, tadi yang saya ceritakan banyak itu di single channel kami di offline. Kemudian kita mulai masuk ke multi channel. Karena kita melihat sekarang dunia online itu keniscayaan, maka kami mulai punya online juga, gitu ya. Tapi ternyata nggak cukup, Bapak Ibu ya. Satu inovasi yang harus kami bangun ke depannya itu adalah selain cross channel, suatu hari nanti kami harus menjadi omni channel. Jadi kalau Bapak Ibu tanya, PT Mega Perintis, Menson, minimal ini Pak, gimana menghadapi persaingan dengan online? Kami tidak melihat itu sebagai persaingan, kami akan lihat itu sebagai opportunity. Karena online menjadi channel baru buat kami, maka yang harus kami bangun ke depannya sebagai industri retail adalah omni channel, offline dan online. Bagaimana membangun omni channel ini saya nggak jelaskan teorinya, saya akan lebih banyak langsung masuk kemari, Bapak Ibu ya. Ternyata CRM menjadi kunci ya, yang membuat kita nanti akan masuk ke dunia omni pada saat customer itu melihat kami itu ada di online dan offline dan mereka terkoneksi melalui CRM yang kami bangun ya. Jadi ini mungkin presentasi terakhir saya supaya nanti masih ada waktu kalau Bapak Ibu ingin diskusi dan tanya jawab. Ya, membership zone. Disitulah kami mulai fokus kepada CRM. Jadi kata kuncinya Bapak Ibu sekalian, strategi kami adalah menuju ke omnichannel. Itu inovasi yang akan kami lakukan melalui CRM. Ya, baik Pak Pus, saya kembalikan waktunya Pak.